Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margo Hasin, NIM 2010641002. Ingin mempresentasikan materi tentang elektrokimia. Pembahasan 1. Pengertian elektrokimia. 2. Jenis-jenis sel elektrokimia. 3. Elektroda. 4. Potensial elektroda. 5. Reaksi redoks. Pengertian elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. 2. Jenis-jenis sel elektrokimia. 1. Sel galvani atau sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan. Contoh sel galvanik. Dalam gambar di samping, sel Daniell digunakan sebagai sumber listrik. Jika kedua elektrodanya dihubungkan dengan sirkuit luar, dihasilkan arus listrik yang dibuktikan dengan menyimpangkan jarum galvanometer yang dipasang pada rangkaian luar dari sel tersebut. Sel Daniell dan jembatan garam. Ketika sel Daniell digunakan sebagai sumber listrik, terjadi perubahan dari Zn menjadi Zn2+ yang larut. Dalam hal ini, massa Zn mengalami pengurangan, sedangkan elektroda Cu bertambah massanya karena terjadi pengendapan Cu dari Cu2+ dalam larutan. Penentuan kutub positif dan negatif. Ketika sel Daniell dihubungkan dengan galvanometer, terjadi arus elektron dari tembaga ke seng. Oleh karena itu, logam seng bertindak sebagai kutub negatif dan logam tembaga sebagai kutub positif. Bersamaan dengan itu, pada larutan dalam sel tersebut terjadi arus positif dari kiri ke kanan sebagai akibat dari mengalirnya sebagian ion Zn2+. Karena dalam larutan sebelah kiri terjadi kelebihan ion Zn2+ dibandingkan dengan ion SO42- yang ada. Aturan sel galvanik. Penulisan notasi. Garis tunggal menyatakan perbedaan fasa, garis ganda menyatakan perbedaan elektroda, garis putus-putus menyatakan adanya jembatan garam pada sel elektrokimia. Jembatan garam diperlukan bila larutan pada anoda dan katoda pada saling bereaksi. Direct volta. Semakin ke kiri, mudah dioksidasi, sukar direduksi. Semakin ke kanan, mudah direduksi, sukar dioksidasi. Macam-macam sel volta. Sel kering, yaitu katoda, contohnya karbon, anoda Zn, elektrolit campuran berupa pasta yaitu MnO2 plus NH4Cl plus sedikit air. Sel aki, katoda PbO2, anoda Pb, elektrolit parutan H2SO4. Macam-macam sel volta. Sel bahan bakar, elektroda Ni, elektrolit parutan KOH, bahan bakar H2 dan O2. Bakteri NiCd, yaitu katodanya NiO2 dengan sedikit air, anodanya Cd. Jenis sel elektrokimia. Sel elektrolisis. Sel elektrokimia yang menghasilkan redoks dari energi listrik. Katode min, anode plus.
Reaksi-reaksi sel elektrolisis. Reaksi pada katode. Ion positif akan mengalami reduksi kecuali kation plus yang berasal dari logam 1A, 2A, dan Mn. Dalam larutan air tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah H2O. Reaksi pada anode. Ion negatif akan mengalami oksidasi jika elektrodanya nonatif PT dan C. Ion negatif yang mengandung O, SO42-, MnO4-, NO3-, dan lain-lain tidak mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah H2O. 3. Elektroda. Elektroda ada dalam sel elektrokimia dapat disebut sebagai anoda dan katoda. Anoda merupakan elektroda di mana elektron datang dari sel elektrokimia sehingga oksidasi terjadi. Katoda merupakan elektroda di mana elektron memasuki sel elektrokimia sehingga reduksi terjadi. Setiap elektroda dapat menjadi sebuah anoda atau katoda tergantung dari tegangan listrik yang diberikan ke sel elektrokimia tersebut. Elektroda bipolar adalah elektroda yang berfungsi sebagai anoda dari sebuah sel elektrokimia dan katoda bagi sel elektrokimia lainnya. Jenis-jenis elektroda. Elektroda inert. Elektroda yang tidak ikut bereaksi dalam reaksi kimia yang terjadi. Contohnya platina. Elektroda acuan laboratorium. 1. Elektroda kolonel raksa Hg ada dalam keadaan kontak dengan reaksi klorida. Hg2Cl2 dicelupkan ke dalam larutan KCl 0,1 M atau KCl jenuh. Elektroda perak klorida. Klorida logam perak kontak dan padatan perak klorida merupakan garam yang sangat sukar larut. Keseluruhannya dicelupkan ke dalam larutan kalium klorida KCl yang mana konsentrasi ion Cl- sama dengan 1 M. Seperti contohnya di bawah ini reaksi elektroda. Anodanya setengah H2, katodanya menjadi AgCl. Potensial elektroda. Potensial elektroda merupakan ukuran terhadap besarnya kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau mempertahankan elektron. Potensial elektroda tergantung pada 1. Jenis elektroda, 2. Suhu, 3. Konsentrasi ionnya. Potensial elektroda standar. Potensial elektroda standar merupakan potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada atau wadah elektroda dan biasanya ditulis dalam setengah reaksi reduksi. Reaksi redoks pengertiannya yaitu adalah reaksi penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi. Reaksi redoks oksidasi pengertian yaitu reaksi pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antara zat. Contohnya seperti gambar tersebut yaitu Cu2 plus Ag plus 2 CuS ZnS Zn2 plus Ag plus 2E- dijumlah Cu2 plus Ag plus ZnS CuS plus Zn2 plus
akhi. Reaksi autoredoks atau reaksi disproporsinasi adalah reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara serentak. Reduktor dan oksidator. Zat pengoksidasi atau oksidator adalah spesies yang melakukan oksidasi, mengambil elektron dari zat yang teroksidasi. Zat pereduksi atau reduktor adalah spesies yang melakukan reduksi, memberikan elektron kepada zat yang tereduksi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.